membahas kekerasan sosial. Kalian tahu nggak sih kekerasan itu apa? Kekerasan merupakan tingkah laku seseorang yang cenderung merugikan seseorang yang lebih bawah di antara mereka. Nah, sebelum itu, saya juga mengundang beberapa tamu untuk menjadi bahan data kita pada hari ini. Nah, mungkin bisa diperkenalkan satu-satu? Baik, terima kasih untuk host yang telah menyambut kami dengan sangat antusias dan sangat kayak excited gitu ya. Baik, jadi dari saya dulu apa kalian? Kamu dulu deh, Ya, udah aja deh. boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Ausad Jabas Nadaria. Saya di sini sebagai narasumber data analis yang sering mencari data serta fakta mengenai kekerasan sosial yang pernah terjadi di Indonesia seperti itu. Lanjut. Baik, saya Tete Rizky sebagai sosiolog. Di sini saya menganalisis akar-akar masalah yang ada. Dan halo, saya Ustaz Hasanah. Di sini saya sebagai aktivis dan saya juga sedang mencari arti apa itu kekerasan dan mungkin masih banyak lagi yang ingin saya ketahui di sini. Nah, baik, sebelumnya juga perkenalkan nama saya Chelsea Aprilia. Kalian bisa manggil aku Chelsea ataupun apapun itu terserah. Sebelum kita mulai nih, aku pengen tahu nih, kalian tuh pernah nggak sih yang ngalamin kekerasan itu sendiri? Kan sebelum mengetahui kekerasan, pastinya kalian juga pasti udah pernah mengalami nih. Kira-kira ada yang mau ceritain? Itu udah kamu. Boleh. Sebenarnya ini pengalaman yang lumayan memalukan ya, karena udah cukup lumayan lama juga dan aku masih malu sampai sekarang. Malunya kenapa tuh? Kamu tahu nggak sih, aku tuh waktu itu benar-benar baku hantam sama temen cowok. Iya benar-benar bukan yang adu mulut apalagi jambak-jambakan, tapi benar-benar sampai pukul-pukulan, banting-bantingan gitu loh. Kayak sebenarnya aku mau sampai sekarang kan. Nah, menurut kamu sendiri nih, kan kamu cowok ya di sini ya, satu-satunya Ya. cowok. Menurut kamu kayak apa pantas ya sebenarnya cowok buat ngelakuin tindakan baku hantam kepada cewek yang cenderung malah lebih lemah nggak sih dari cowok? Sebenarnya cowok tuh seharusnya nggak boleh melakukan hal seperti itu dikarenakan martabat atau tahta seorang cewek itu atau apa ya, cewek itu harus lebih bisa dihargai sama kita gitu. Secapek-capeknya kondisi kita harus bisa mengerti keadaan cewek seperti itu. Dan saya penasaran juga kenapa Uus bisa berkelahi atau mempunyai masalah seperti itu dengan cowok itu, kenapa itu? Sebenarnya waktu itu tuh si cowok itu tuh emang udah terkenal nakal karena fun fact-nya kedua orang tuanya itu nggak sama dia loh. Dia ditinggal benar-benar sama neneknya gitu. Dia ditinggal sendiri dan itu tuh kayak membuat dia cari perhatian sana sini. Menurut sosiolog Farida sendiri gimana nih? Kayak kenapa sih orang tua malah ngelakuin tindakan seperti itu? Makanya seharusnya orang tua tuh udah cukup mampu untuk siap untuk merawat, menjaga anak itu sendiri. Menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut saya itu sih karena dari keluarga itu sendiri mungkin mempunyai alasan tersendiri, seperti halnya masalah ekonomi. Dari mereka itu seperti meninggalkan anak itu sendiri bersama seseorang yang menurut dia itu tidak dekat, namun dipaksakan. Baik. Kayak lebih ini ya, kayak kalau kita misal punya anak nih, anaknya kita titipkan, mungkin bisa saja kayak apa yang dilakukan mungkin tetangga kan bisa jadi hal yang dilakukan oleh tetangga itu bakal terpengaruh ke si anak. Jadi kayak pola asuhnya berbeda kan dengan orang tua aslinya seperti itu. Tuh, bisa jadi seperti itu. Mungkin kita bisa mulai ya materinya. Baik, pertama-tama kita tuh pengen tahu nih sebenarnya sudah seberapa jauh sih banyak kasusnya kekerasan yang ada di Indonesia. Mungkin bisa diberitahu dulu. Untuk kekerasan yang terjadi di Indonesia itu sudah sering terjadi dan mungkin cukup serius serta mengkhawatirkan, terutama 1 dari 4 perempuan itu pernah mengalami kekerasan fisik serta kekerasan seksual. Ngeri banget ya, kekerasan seksual tuh kayak cewek tuh jadi harus lebih waspada sama diri, selain sama diri sendiri, kayak kita harus selalu berjaga-jaga gitu dimanapun, kayak bahkan di rumah pun kadang kita merasa nggak aman gitu nggak sih? Betul banget, itu yang dari post. Kalian kalau dari informasi 1 dari 4 ya kalau nggak salah. Nah, itu kan termasuknya angka yang gede banget ya. Menurut kamu dari data-data yang kamu mendapatkan itu, apakah sebenarnya orang-orang yang sudah dikenai kekerasan sudah mendapatkan dalam tanda kutip itu keamanan ataupun tempat-tempat lainnya yang sudah baik atau belum? Sepertinya belum, dikarenakan mungkin ya dari kekerasan tersebut hal yang pertama kan pasti muncul rasa trauma, rasa takut
takut untuk melapor. Jadinya ketika mengalami kekerasan atau kekerasan seksual, fisik atau verbal, pastinya menyerang secara mental. Tidak berani terbuka ke pihak berwajib, tidak berani melapor seperti itu. Kalau menurut kamu sendiri tuh kenapa sih kayak orang-orang sekitar malah cenderung menghakimi si korban? Karena cenderung kan beberapa kekerasan sosial seperti misalnya kekerasan mungkin yang KDRT ataupun misalnya seksual yang secara body yang saya perempuan, padahal kan dia memakai baju yang cukup biasa, tapi cenderung kadang malah seorang lainnya yang beranggapan lebih aneh gitu. Menurut kamu tuh kenapa sih? Memandang mereka seorang itu sendiri, karena kalau kita juga nggak tahu orang itu menjadi apa. Sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, kayak bahkan di rumah pun kita nggak bisa merasa aman karena sebenarnya banyak pikiran-pikiran seseorang yang merasa bahwa walaupun kita sudah berpakaian tertutup, aman, sopan, kita cenderung bahkan beberapa kasus itu masih tetap terkena kekerasan tersebut. Jadi kita nggak bisa menghindari apa itu kekerasan itu sendiri ya, karena kita kan juga ya walaupun begitu kita juga harus berjaga-jaga diri, walaupun emang nyatanya kondisi fisik orang lain itu kita nggak bisa atur, tapi kita juga tetap harus menjaga pikiran dan juga mata kita ya teman-teman. Nah, bersimpulkan ya kan ya, kalau masalah sosial kekerasan ini sebenarnya terpicu dari lingkungan sekitar. Aku ingin nanya nih, sebenarnya kenapa sih kayak lingkungan sekitar dan juga dampak-dampaknya dari lingkungan sekitar itu dapat menjadi suatu hal yang sangat amat negatif? Karena kekerasan itu sendiri itu bukan insiden antar individu saja, tapi kekerasan itu juga memiliki dampak yang cukup besar. Terus contohnya seperti kamu kayak udah percaya nih sama orang, tapi orang itu kan membesarkan sama orang lain. Nah itu kan kayak benar-benar jadi masalah yang lebih kompleks dan lebih besar gitu loh. Lalu lo kayak bisa belah antara satu dengan yang lainnya. Itu sebenarnya mirip-mirip yang pertama sih, cuma kayak gimana gitu. Nah teman-teman, berarti dapat disimpulkan ya kalau kekerasan itu sendiri bukan masalah individu, tapi masalah sekitar dan juga orang-orang di dalamnya. Nah menurut lo sendiri nih, gimana sih cara terbaik kita untuk menghindari kekerasan itu sendiri? Nah menurut yang aku tangkap dari pembicaraan kita pada hari ini, sebenarnya kalau dilihat dari kacamata masalah sosial, kekerasan ini terjadi bukan hanya karena kesalahan individu, tapi karena ada peran masyarakat yang menormalisasikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jadi menurut yang saya pahami dari perbincangan kita pada hari ini, yaitu jika dilihat dari kacamata masalah sosial, sebenarnya kekerasan itu terjadi bukan hanya karena kesalahan individu seperti itu. Nah, bisa jadi terjadi karena adanya peran masyarakat yang menormalisasikan kegiatan menyimpang seperti itu. Jadi kayak seakan mereka itu tutup mata loh, kayak mereka jadi nggak paham apa bedanya kekerasan ataupun candaan seperti itu. Jadi solusi utama yang harus kita lakukan adalah menyadarkan masyarakat pentingnya antara perbedaan kekerasan, candaan, dan juga suatu didikan seperti itu. Selain itu, peran lembaga juga benar-benar penting banget di sini loh. Kayak mulai dari lembaga keluarga, lembaga masyarakat, dan juga lembaga sekolah itu benar-benar mempengaruhi pola pikir kita, cara berpikir kita mengenai hal-hal yang seharusnya kita lakukan atau tidaknya. Nah, baik, berarti dapat disimpulkan ya teman-teman, kalau lingkungan sekitar juga sikap seseorang dapat menjadi acuan sebagai hasil dari awal mulanya konflik ini. Sekian episode pada hari ini dengan tema kekerasan. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih Terima kasih juga untuk Chelsea. Dan dari kami juga banyak-banyak terima kasih juga untuk Chelsea yang sudah memberikan kesempatan atau ingin ya meluangkan waktunya juga untuk mempertanyakan mengenai kekerasan sosial, dan ternyata banyak jenisnya juga dan tahu kan.